Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 5, bagaimana kita hidup dan bertumbuh. Topik C, bagaimana aku tumbuh besar. Muatan pelajaran IPAS untuk kelas 5 SD. Kegiatan pembuka. Perhatikan percakapan berikut ini. Aku senang sekali mempunyai adik bayi yang lucu. Dulu, kita pasti juga lucu seperti adikmu ya. Ya, benar sekali Banu, 7 tahun kemudian. Kita belajar di sekolah yang sama. Lalu, mengapa dan bagaimana kita bertumbuh ya teman-teman? Setiap orang tumbuh besar dengan cara yang sama. Pada tahun pertama setelah kelahiran, tubuh manusia tumbuh dengan sangat cepat. Adapun pada akhir masa kanak-kanak, pertumbuhannya menjadi lambat dan teratur seiring dengan berkembangnya kemampuan yang akan mereka perlukan kelak ketika dewasa. Di awal masa remaja, pertumbuhan akan kembali cepat. Namun pada saat dewasa, pertumbuhan berhenti baik pada laki-laki maupun perempuan. Mari kita pelajari pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan. Sekarang kalian sudah duduk di kelas 5 sekolah dasar. Apakah ada perbedaan saat kalian duduk di kelas 3? Seperti halnya makhluk hidup lainnya, manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan proses pertambahan jumlah sel tubuh sehingga ukuran maupun volume tubuh bertambah serta dapat diukur dengan angka. Contoh dari pertumbuhan antara lain tinggi badan, berat badan, maupun lingkar kepala. Sedangkan perkembangan adalah proses pematangan fungsi organ, kecakapan, emosi, pola pikir, menuju kedewasaan serta tidak dapat diukur dengan angka. Contoh dari perkembangan antara lain mampu mengikat tali sepatu maupun bayi dari merangkak menjadi dapat berjalan. Selanjutnya, perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan dapat diukur atau bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan tidak dapat diukur atau bersifat kualitatif. Selanjutnya, pertumbuhan akan berhenti pada usia tertentu atau terbatas, sedangkan perkembangan berlangsung seumur hidup atau tidak terbatas. Berikutnya, pertumbuhan bersifat struktural, sedangkan perkembangan bersifat fungsional. Selanjutnya, pertumbuhan adanya perubahan fisik, sedangkan perkembangan adanya perubahan kemampuan dan karakter. Itulah perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan. Lalu, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia antara lain. Yang pertama, faktor genetik atau keturunan. Seorang anak akan mewarisi genetik dari orang tua, misalnya warna mata, bentuk rambut, kulit, dan lain-lain. Yang kedua, faktor hormon. Hormon dihasilkan oleh kelenjar tubuh dan mempunyai fungsi tertentu. Yang ketiga, faktor gizi atau nutrisi. Gizi dalam makanan dan minuman yang dikonsumsi akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang keempat, faktor lingkungan. Lingkungan akan memberi dampak dalam bersosialisasi untuk mengatur emosi. Yang kelima, faktor olahraga atau kesehatan. Berolahraga akan membantu kekuatan otot maupun tulang serta menaikkan imun tubuh. Dan faktor yang keenam yaitu faktor pendidikan. Pendidikan akan memberikan efek positif bagi emosional, intelektual, mental maupun sosial. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang kedua,
Tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Perhatikan gambar berikut ini. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia dimulai dari tahapan bayi. Berikutnya, balita. Selanjutnya, anak. Berikutnya, remaja. Selanjutnya, dewasa. Dan berikutnya, lansia atau manula. Bayi adalah masa ketika manusia baru dilahirkan dari 0 sampai 2 tahun. Bayi pada awalnya belum bisa berjalan dan mendapat nutrisi dari ASI atau air susu ibu dan sepenuhnya bergantung pada orang tua. Tahapan balita. Balita adalah masa manusia berusia di bawah 5 tahun. Balita sudah mampu berjalan, berlari, melompat, maupun berbicara serta rasa ingin tahu yang tinggi. Tahapan anak-anak. Anak-anak adalah masa manusia berusia 5-10 tahun. Anak-anak memiliki emosi yang masih labil. Ciri anak-anak yaitu mulai mandiri, rasa ingin tahu yang tinggi, mampu mengerjakan hal yang sederhana. Tahapan remaja. Remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa antara usia 11 sampai 18 tahun. Mengalami masa pubertas, perubahan fisik yang cepat serta emosi yang lebih stabil dengan kecenderungan ingin bebas. Tahap dewasa. Dewasa adalah masa manusia berusia 19 sampai 59 tahun. Pertumbuhan sudah maksimal dengan kematangan berpikir dan emosional yang stabil dan biasanya sudah berkeluarga. Serta tahap lansia. Lansia adalah masa manusia berusia 60 tahun ke atas. Tubuh semakin menua, fungsi organ tubuh mulai berkurang, kulit keriput, rambut beruban, daya tahan dan daya ingat yang berkurang. Yang ketiga, masa pubertas. Apa yang kalian ketahui mengenai pubertas atau puber? Masa pubertas atau puber atau disebut juga dengan akil baligh adalah masa ketika manusia mengalami pertumbuhan yang pesat menuju kedewasaan. Pubertas adalah masa ketika anak-anak mengalami perubahan fisik, emosional, serta pematangan fungsi organ reproduksi. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh hormon. Hormon merupakan zat dalam tubuh yang berfungsi mengendalikan proses-proses tertentu dalam tubuh. Pada masa pubertas, tubuh anak-anak akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut meliputi perubahan primer maupun perubahan sekunder. Perubahan primer adalah tanda awal seseorang memasuki masa pubertas dengan ditandai matangnya organ reproduksi. Perubahan ini terjadi di dalam tubuh. Sedangkan perubahan sekunder adalah perubahan yang menyertai perubahan primer dan umumnya bersifat nampak seperti perubahan fisik dan psikis. Berikut adalah ciri primer pada laki-laki. Di dalam tubuh mulai diproduksi hormon reproduksi, yaitu hormon testosteron. Hormon tersebut mempengaruhi organ testis untuk memproduksi sperma. Sehingga pada laki-laki akan mengalami mimpi basah ketika sudah memasuki masa puber. Sedangkan ciri primer pada perempuan, di mana di dalam tubuh mulai diproduksi hormon reproduksi, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Hormon tersebut mempengaruhi organ ovarium memproduksi sel telur, sehingga pada perempuan akan mengalami menstruasi atau haid setiap bulan. Selanjutnya, ciri sekunder pada laki-laki antara lain 1. Tumbuhnya jakun. 2. Suara menjadi tambah berat. 3. Tumbuhnya rambut di ketiak dan sekitar organ kelamin. 4. Muncul jerawat. 5. Produksi keringat meningkat. 6. Dada semakin membidang.
dan 7 tumbuhnya kumis dan jenggot. Sedangkan ciri sekunder pada perempuan antara lain 1. Dada membesar, 2. Suara menjadi lebih nyaring, 3. Tumbuhnya rambut di ketiak dan sekitar organ kelamin, 4. Muncul jerawat, 5. Produksi keringat meningkat, dan 6. Pinggul melebar. Pada saat kita mengalami masa pubertas, ada beberapa hal yang berubah pada diri kita. Boleh jadi ada di antara kita yang merasa tidak nyaman dengan perubahan yang terjadi. Selain perubahan fisik, selama masa pubertas kita juga akan mengalami perubahan aspek emosi dan sosial. Berikut adalah perubahan emosi pada masa pubertas. Yang pertama, perubahan suasana hati atau mood yang mendadak. 2. Memiliki perhatian yang lebih terhadap penampilan. 3. Sering memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. 4. Lebih mudah mengalami stres atau keresahan yang berlebih. 5. Ingin mencoba melakukan hal-hal atau aktivitas baru. 6. Merasa ingin diperhatikan oleh orang lain, terlebih oleh lawan jenis. Selanjutnya, berikut adalah perubahan sosial pada masa pubertas. Yang pertama, lebih sering bertengkar atau berbeda pendapat dengan saudara. 2. Ingin diterima oleh teman-teman sebaya. 3. Menginginkan kebebasan dalam mengambil keputusan. 4. Sering mengalami perbedaan pendapat dengan orang tua. Dan 5. Mempertanyakan peraturan yang ada di rumah dan sekolah. Oleh karena itu, dalam masa ini, kita harus dapat memilih teman untuk bergaul, mengatur waktu, belajar sesuai dengan kebutuhan, dan lebih utamanya senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan begitu, kita akan memiliki fondasi kuat dalam menghadapi masa ini. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.